วัสดีค่ะ Ciao Ban. 你好吗 Ozers, are you ready? Your friendly Asian updates, Oz Rental. Is now on air. 103,1 FM Oz Radio Bandung 52 and still with you 101,2 FM di Oz Radio Bali, your friendly station. Oz Rental is back, Momon is back, tapi VJ-nya nggak ada hari ini. Sedih siarannya sendiri. Tapi biar Momon nggak sedih, kayaknya kamu semua nih Ozers yang lagi dengerin Oz Rental ya sekarang mungkin di jalan tuh lagi macetnya juga karena udah masuk ke weekend. Tapi kamu misalkan lagi emang suka sama lagu-lagu Asia ya, lagu Korea, lagu Jepang, lagu Thailand, lagu Taiwan, apapun itu. Boleh banget, ini sekarang waktunya kamu request lagu Asia kesukaan kamu. Langsung kirim requestan lagu kamu sama salam-salamnya ke WhatsAppnya Oz Radio Bandung di 081 777 1031. Atau kalau bisa banget jawab question box yang udah Momon upload di Instagram story-nya @Oz Radio Bandung. Tadi kalau misalkan kamu pengen langsung nih requestnya ke DM-nya Oz Rental, bisa banget ada di @OzRiental_ nih ya. Dan sambil nungguin nih ya, yang masuknya lebih banyak nih, sebenarnya udah ada beberapa yang ngantri, tapi kayaknya Momon pengen juga dong ikutan request lagu. Ini salah satu lagu yang kayaknya oke banget buat didengerin, buat nemenin kamu weekend nih ya. Nih intronya. Nah, pokoknya stay tune terus cuma di Oz Rental. Oz Rental. You are listening to your friendly station, Oz Radio. 1 jam request lagu-lagu Asia. Wah, Otsukare. Ozer suka, Kamu request. 3,1 FM Oz Radio Bandung 52 and still with you 101,2 FM di Oz Radio Bali, your friendly station. Masih di Oz Rental yang ini bumper ini masih belum diganti ya. 1 jam request lagu Asia. Enggak, sekarang tuh waktunya jadi nambah ya 2 jam. Jadi buat kamu nih Ozers yang emang suka lagu-lagu Asia nih ya, sekarang Oz Rental tuh siarannya udah bukan setiap hari Rabu lagi, nambah. Jadi sekarang hari Jumat juga bakal ada nih ya, kayak sekarang dari jam 7 sampai jam 9 malam khusus buat request lagu ya. Mau lagu Korea, mau lagu Jepang, lagu Thailand, Taiwan, pokoknya lagu Asia apapun, Oriental apapun, bisa banget diputerin sekarang nih ya, barengan sama aku Momon yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 malam. Dan sekarang nih udah ada beberapa Ozers yang udah nge-request di WhatsApp. Momon langsung bacain aja. As always, Irfan nih yang pertama langsung ngechat pengen request, katanya pengen diputerin lagunya Produce 101 yang Japan The Girls. Kalau kepanjangan sebut aja Produce Jepang ya. Tapi kalau misalkan belum ada mana aja, tapi dia ada beberapa listnya nih, ngasih 5 lagu. Ada DKB What The Hell, Feature Ready For The World, Maeve Assemble atau What's My Name, terus N-Team ada Warcry atau Dropkick atau Really Crazy, sama Dreamcatcher, Setters atau OTD. Atau seperti biasa puterin dari comeback siapa aja yang penting rilisnya setelah hari Rabu kemarin. Mumpung on air udah bisa sampai Bali nih, mau cuma nyampein aja kalau misalkan Irfan tuh kangen banget ke Bali. Terakhir kesana tuh kayaknya udah 9 tahunan yang lalu. Lama juga nih, 9 tahun yang lalu. Barangkali ada yang mau ongkosin koi katanya. Tuh siapa yang mau liburan ke Bali nih bareng sama Irfan. Oke Irfan, nanti Momon langsung masukin requestan lagu kamu ke playlist malam hari ini ya. Thank you udah request di Oz Rental. Next ada dari Jang Fandi juga nih ya, dari Garut, katanya Anyong, VJ and Monik, aku Jang Fandi dari Garut. Aku mau request lagunya dari Chanyol yang Enough, Nanan Korapat yang Knock Knock, EXO Grow, sama salamnya buat yang lagi pada dengerin aja. Spesialnya buat kalian Fighting. Thank you ya Jang Fandi, udah setia banget nih nge-request lagu di Oz Rental ya. Ayo nih, mana fandom-fandom yang lain nih? Biasanya udah pada ngantri ya, ini hari Jumat, pokoknya Momon tungguin sampai jam 9 malam. Dan ini spesial ya, Momon langsung puterin aja nih Dreamcatcher OTD spesial buat Irfan. Oz Rental 1 jam request lagu-lagu Asia. Wah, Otsukare. Ozer suka, Kamu request. 103,1 FM Oz Radio Bandung 52 and still with you 101,2 FM di Oz Radio Bali, your friendly station. Masih di Oz Rental ya, Otsukare. Pokoknya buat kamu nih yang lagi pengen request lagu Asia kesukaan kamu, boleh banget, ini waktunya ya. Mungkin buat kamu yang lagi di jalan, lagi macet-macetan gitu ya, karena sekarang tuh kalau di Bandung jalanannya lebih macet hari Sabtu, hari Jumat ya sekarang, bukan hari Sabtu, hari Jumat. Orang-orang tuh baru beres pulang kerja ya, udah baru mulai weekend nih, lagi macet-macetan. Daripada kau bete
mending langsung nih joget-joget ya di jalan gitu sambil dengerin lagu Asia kesukaan kamu nih ya. Jadi sekarang Momon mau langsung aja nih bacain requestan yang udah masuk ke Instagram dulu kali ya, ke Instagramnya @ozriantal_ nih. Ada dari Bimo Adi seperti biasa ya, udah langganan banget nge-request, katanya lagi pengen diputerin lagunya Baby Monster yang Better Up. Ini emang terngiang-ngiang di kepala ya lagunya, walaupun Baby Monster jadi salah satu grup yang kayaknya hiatusnya tercepat ya, baru setelah debut gitu. Kayak entah kenapa juga banyak banget skandalnya, tapi ya semoga nanti kedepannya bisa balik lagi buat promosi dan bisa nonton juga deh, kita bisa ngeliat full team ya, nggak ada yang hiatus juga gitu. Terus ini juga ada yang udah masuk di WhatsApp dari Ica, katanya annyeonghaseyo kakak, annyeong Ica, katanya pengen request lagu Stray Kids yang Case 143 atau Freeze, puterin ya kak. Salamnya buat semua warga stay dari Sabang sampai Merauke, spesialnya buat aku yang lagi istirahat dan persiapan buat minggu depan memasukkan nilai rapot siswa-siswa. Gaya banget nih ibu guru. Akhirnya selesai juga ujiannya, semua kalian pada bagus dan memuaskan ya, amin untuk semuanya. Jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit. Semangat, go mawo. Thank you juga Ica udah request di Austriental, nanti langsung mau masukin ya requestan lagu kamu. Ini terakhir juga mau bacain yang udah masuk ke WhatsAppnya Oz Radio di 0817771031. Ada Kiki Natalia di Pagarsih katanya. Selamat malam Kiki, pendengar baru nih. Hai, welcome ya di Austriental. Katanya baru pertama kali ngedengerin yang request nih ya. Semoga betah di program ini. Austriental jadi rumah baru Kiki. Soalnya Kiki nggak betah di rumah yang lama. Kira-kira rumah yang lamanya di mana nih Kiki? Katanya mau di play salah satu lagu di antara berikut nih, ngasih 4 lagu. Katanya lagi pengen diputerin Jin Minho yang Half, Black Swan yang Karma, Zodiac Trawadai sama SM2 Ballad Blind. Udah lama banget ya gak ngedengerin lagu SM2 Ballad. Terima kasih buat semuanya, salam kenal, semoga sehat selalu, jangan lupa bersyukur dan bahagia. Oke, thank you ya Kiki, semoga betah ngedengerin Ozriental ya. Dan buat kamu nih, kalau misalkan emang ya ada beberapa idol yang baru comeback di bulan ini atau mungkin nanti di bulan depan, gak apa-apa nih, boleh cerita-cerita juga gimana kesenangan kamu buat nyambut comeback idol kesukaan kamu. Nanti siapa tahu nih ya, minggu-minggu depan bakal ada listening party dari beberapa idol yang bakal comeback. Pokoknya stay tune terus dan jangan lupa request sampai jam 9 malam aja, mau tungguin di Ozriental. Ozriental 103,1 FM Oz Radio Bandung, 52 I'm still with you, 101,2 FM di Oz Radio Bali, your friendly station. Sister 19 My Boy, ini lagu Gen 2 ya. Siapa yang sekarang di FYP TikToknya tiba-tiba banyak juga lagu Sister Mabo yang dicepetin. Jadi kangen banget gak sih zaman dulu tuh kalau misalkan udah masuk ke summertime ya, waktunya summer gitu ya. Sering banget nih, bukan sering banget, emang waktunya Sistar itu untuk comeback. Dan kayaknya sekarang buat grup K-pop zaman sekarang gitu, generasi 3, 4 dan sekarang juga udah masuk ke generasi 5, kayaknya belum ada sih girl group yang bisa ngegantiin Queen of Summer kayak Sistar ya. Dan kayaknya buat sekarang malam hari ini adain remas lagi kali ya rekomendasi drama Asia. Dipikir-pikir gitu, dirasa-rasa kayak beberapa hari kemarin Ozriental tuh udah jarang banget ngerekomendasiin drama Asia buat kamu nih Ozers. Kayaknya sekarang bakal ada lagi nih, Momon bakal bawain lagi, mungkin startnya di jam 8:30 aja. Jadi buat kamu nih Ozers yang punya rekomendasi drama Asia, bisa banget kirimin rekomendasi kamu ke WhatsAppnya Oz Radio Bandung di 0817771031, atau gak bisa banget langsung aja DM di Instagramnya Ozriental di @ozriental_. Dan sekarang masih di request ya di Otsukare. Momon masih mau baca ini requestannya udah masuk ke WhatsAppnya Oz Radio. Ada Vanessa, katanya annyeong. Vanessa mau request lagu Treasure yang mana aja, sama Huasa yang I Love My Body. Salamnya buat kalian, stay health, dan aku yang abis PSAS SMP kelas 7. PSAS apaan ya, kayak istilah zaman sekarang. PSAS tuh Momon juga nggak tahu, kayak ketahuan deh umurnya berapa. Pakai Vanessa nanti langsung Momon masukin juga ya Treasure sama Huasa yang I Love My Body-nya buat kamu nih ya, spesial. Langsung Momon puter ini Huasa I Love My Body. Jadi stay tune terus cuman di Ozriental. Waktunya Remas rekomendasi drama Asia buat kamu.
103,1 FM Oz Radio Bandung, 52 and still with you 101,2 FM di Oz Radio Bali, your friendly station. Masih di Otsu Elsu Kare Oz Oriental ya. Dan ini segmen remas rekomendasi drama Asia. Tapi by the way tadi tuh lagu Mr. Simple dari Super Junior tuh ini ada requestan juga yang udah masuk di Instagramnya @Oz Radio Bandung dari Dini Nurdiana. Katanya tadi tuh pengen diputerin lagunya Mr. Simple Mr. Simple by Super Junior buat nemenin aku yang lagi di jalan. Makasih. Hati-hati di jalan ya Dini. Tadi Momen juga udah puterin nih requestan lagu kamu Super Junior. Aduh, ini juga lagunya lagu zaman dulu ya, lagu Gen 2. Apakah ada elf di luar sana yang masih suka sama Suju? Udah jadi om-om ya zaman sekarang. Dan buat rekomendasi drama Asia malam hari ini kayaknya aku mau ngerekomendasiin 2 ya. Satu dari Jepang sama satu lagi tuh dari Korea. Yang pertama aku mau ngerekomendasiin satu film dari Jepang. Judulnya Signal 100, Sinyal 100 ya ditulisnya. Jadi itu film Jepang ya. Backgroundnya tuh lagi ada di sekolahan Jepang dan ceritanya tuh tentang guru yang psikopat. Ada gak gesu ya backsoundnya startup gak apa-apa. Jadi ini Signal 100 tuh ceritanya tentang sekelas satu kelas anak sekolahan Jepang gitu yang punya gurunya tuh psikopat gitu ya pokoknya. Jadi ada dia tuh si gurunya tuh ngehipnotis satu muridnya supaya akhirnya tuh jadi bunuh-bunuhan satu sama lain gitu loh. Jadi si 100 ini tuh ada 100 sinyal yang nggak boleh dilanggar sama murid-murid di kelas ini. Dan ternyata murid-murid di kelas itu lagi nungguin pesta perpisahan gitu. Jadi mereka itu udah mau lulus tapi sayangnya karena si guru yang psikopat tadi itu ngehipnotis satu muridnya nih ya, akhirnya si murid ini tuh jadi mempengaruhi murid-murid yang lain. Dan si 100 peraturan yang gak boleh dilanggar itu gak dikasih tahu nih sama si guru yang psikopatnya. Sampai akhirnya peraturan permainannya adalah ya harus menghindari 100 peraturan yang gak boleh dilanggar. Dan yang menangnya itu yang selamat itu cuma satu orang doang gitu ya. Dan sampai akhirnya ada si yang selamat ya, satu pemeran utamanya yang pasti satu pemeran utama yang selamat di akhir film. Tapi tetap aja akhirnya ya semua orangnya jadi pada bunuh-bunuhan ya satu sama lain. Terus akhirnya juga agak bad ending gitu. Si yang selamatnya jadinya akhirnya kena gangguan jiwa juga dan trauma karena udah ngalamin pembunuhan di sekolahnya kayak gitu. Tapi ini salah satu film Jepang yang kalau misalnya kamu suka film-film atau drama-drama yang tentang psikopat terus yang thriller gitu ya, Momen rekomendasi banget nih buat nonton Signal 100 ya, karena ini juga film bukan series jadi nontonnya juga bakal cepet. Cuman satu sih kekurangan dari film ini kalau menurut Momon, karena di film itu nggak dijelasin kenapa si anak-anak kelas itu layak banget buat dihipnotis. Kayak mungkin itu salah satu hukuman ya dari si guru yang psikopatnya ini, cuman nggak dikasih tahu juga kenapa gurunya bisa psikopat gitu ya, punya keinginan untuk mengadu domba untuk mengadu semua murid-murid di kelasnya gitu. Terus gak ada juga dijelasin kalau murid-muridnya itu pada nakal atau gimana, pokoknya kurangnya di situ aja. Tapi so far kalau misalkan kamu suka film yang thriller atau yang bikin tegang gitu ya, mending nonton ini juga nggak apa-apa gitu, karena ini juga film jadi gampang nontonnya, cepet banget satset. Dan buat kamu nih Ozers yang punya rekomendasi drama Asia juga nih ya buat malam hari ini, boleh dramanya, boleh film juga, atau mungkin webtoon gitu ya, atau mungkin manga, boleh banget langsung aja kirim rekomendasi drama Asia versi kamu ke WhatsAppnya Oz Radio Bandung di 081 777 1031. Momon bakal tungguin sampai jam 9 malam nanti ya. Dan buat rekomendasi yang lainnya, kayaknya kita dengerin lagu-lagu yang sedikit mellow dulu kali ya. Buat kamu yang lagi sedih, lagu mellow juga ada kok buat nemenin kamu. Only on Oz Oriental. Oz Oriental. Waktunya Remas. rekomendasi drama Asia Buat kamu 103,1 FM Oz Radio Bandung, 52 and still with you 101,2 FM di Oz Radio Bali, your friendly station. Rekomendasi drama Asia nih ya. Seperti biasa ada Ozprator yang paling Jepang banget, paling K-pop banget nih ya. Ada Pak Seoi di sini. Halo. Jadi ada Ozprator Syahid ya. By the way kemarin tuh sambil live TikTok katanya ada yang bilang Syahid ini mirip sama Arya Saloka. Allahu Akbar. Terus kalau misalkan kamu nih ya Ozers follow Instagramnya Ozriental ya. Tadi bikin story juga katanya Syahid tuh ngeklaim dirinya tuh mirip sama Choi Siwon. Ya, kata mama aku, Mon. Jadi kan aku tuh lagi nonton video klipnya Super Junior. Yang mana?
yang Bona Mana. Oke. Terus bukan yang Bona Mana, yang Mr. Simple. Mr. Simple. Nah, terus kan ada kan part si Choi Siwonnya tuh yang joget-joget gitu. Semuanya juga joget sih. Iya sih. Terus. Nah, terus mama aku tuh bilang, bentar, kok itu mirip sih? Mirip dari sebelah mana ya? Gak ada mirip-miripnya gitu sebenarnya. Tapi ini mau rekomendasiin drama Asia apa nih Syahid buat malam hari ini? Ini asli Mon, ini Apa mah tuh? the best sih. The best apa Bisa sih? dibilang the best. Sedebes apa? Banget, soalnya ini juga jadi salah satu masuk motivasi hidup aku gitu. Oke, ini kan sebenarnya dramanya tuh tahunnya 3 tahun yang lalu ya. Ya, Terus 2020. 2020. Ini nontonnya pas zaman Covid gak? Enggak, Enggak. aku nontonnya pas 2021. Oh, nontonnya pas 2021. Soalnya kan waktu itu aku tuh mulai buka usaha. Oke. Nah, aku tuh pengen nyari insight lah gitu. Mm. Cari drakor. Gak drakor juga sih, nyarinya film, cuman nemunya drakor. Oke, terus nemu judulnya apa nih? Itaewon Class. Itaewon Class, ya. Nah, ini the best banget sih. Keren. Jadi, kenapa menurut kamu ini the best? Jadi si pemeran utamanya itu struggle banget. Park Seroy, Ya, struggle banget. kamu terus ngerasa relate ya? Kayak relate aja gitu. Soalnya emang struggle banget tuh aku banget gitu kan. Tapi yang ngeras- berhubungan dengan struggle tuh aku banget gitu. Tapi ngerasa gak kayak beberapa karakter itu ada yang relate juga sama kehidupan kamu? Si Park Seroy sih. Park Seroy doang Iya. gitu ya? Soalnya emang keadaan ekonominya juga bad. Bad. Terus emang orangnya tuh keras banget gitu. Oh, emang Syahid orangnya keras juga? Keras, aku soal prinsipnya keras. So prinsip mah keras Soal apa prinsip gengsi? keras. Jangan-jangan gengsi sih kalau Syahid mah ya Iya kayaknya. sih kayaknya. Terus jadi gimana nih si Itaewon Class tuh ceritanya tentang struggling tentang bikin bisnis apa gimana? Nah, jadi gini Mon. Gimana Nah tuh? kan di pemeran utamanya kan si Park Seroy. Yes. Park Seroy. Park Seroy. Nah, si Park Seroy ini teh jadi seorang yang emang punya prinsip yang keras. Oke. Diceritakan, jadi dia teh ketika SMA punya kasus kelam sama teman sekelasnya, Ya, yang dimana dia mukul teman sekelasnya, yang dimana teman sekelasnya ini Orang berpengaruh. orang berpengaruh. Oke. Bapaknya tuh sebagai abis gitu. Apa sebagai Sebagai abis, abis, pokoknya sebagai mah abis. ring satu lah ya ceritanya. Ring satu yang punya lah pokoknya Yang punya bapaknya ini tuh. mah. Terus Nah, di mana dia teh mukul tuh si anaknya teh, si namanya tuh siapa sih? aduh lupa lagi. Genwon, kayak Genwon. Oh ya Genwoo bukan. Anaknya si Den Hae. Anaknya yang punya ini kan. Si Jangga. Anak punya Jangga. Nah, itu mukul. Nah, dia teh sampai di mana dipanggil gitu sama bapaknya si ini yang dipukulnya, bla 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 bla, dia tuh ambil dikeluarin lah dari sekolahnya. Jadi dibikin susah gitu Nah, ya. terus si bapaknya teh emang kerja sama si yang punya sekolahnya ini teh. Ya si bapaknya yang berpengaruh ini. Jadi agak pusing juga nih. Dia milih mempertahankan bapaknya atau dia tetap kekeh sama Pendiriannya pendiriannya. Cuman karena emang bapaknya juga ngerti anaknya ini bahwa anak gue emang kayak gitu kata si bapaknya tuh. Ya udah aja lah, terima nih si bapaknya tuh. Gak apa anak salah gini bapak sebagai macamnya sampai dikeluarin bla bla bla, kok gak salah gitu, lupa lagi orang teh. Pas di situnya cuman singkat cerita yang aku tahu tuh si Park Seo ini teh pergi Iya, akhirnya pergi. Aku juga berlayar. nonton. Jadi bajak laut. Aduh, jadi nenek moyangku seorang pelamun itu mah. Pelaut. Pelaut ya. Tapi jujur ini Itaewon Class juga mau nonton, tapi gak sampai tamat. Nah, kenapa tuh? Jadi sampai sekarang sampai hari ini nggak tahu endingnya kayak gimana. Mau diceritain kan endingnya? Ya kalau aku sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan Ozers pengen kepoin film drakornya, tapi kalau misalkan pengen di spoiler juga nggak apa-apa Tapi sih. gini Mon, aku tuh yang paling the best tuh yang pas part di mana kan si Park Seo ini kan niatnya balas dendam nih. Yes. Dia ngebangun usaha tuh yang di mana sih itu di Danbam. Taiwan. Ya Danbam itu. Dia tuh kan niatnya balas dendam buat ikut ngancurin terus Jangga Ya. si pasarnya. Cuman yang the best tuh ketika emang balas dendamnya terbalaskan. Yes. Aku juga sebagai yang penonton ikut Puas gitu ya. Bukan puas. Lah, Apa? kok gini doang balas dendam. Jadi di film ini teh ada sedikit part di mana dia tuh ngeceritain bahwa kamu tuh percuma balas dendam. Oh jadi kayak cuma menuhin ego Nah, aja gini gitu nih, ya. Gini nih gue liatin nih scene di mana balas dendam udah terselesaikan. Ya cuman gitu doang gitu. Tidak ada yang gimana-gimana gitu ya. Si musuhnya sujud gitu, minta maaf dan mengaku kesalahan. Terus si Park Seo juga dengan gini ya, dengan berlagak kayak anjir kerennya gitu. Bilang kayak gini. Ya udah gitu doang maksudnya ya udah gitu. Ternyata balas dendam tuh
gak menyelesaikan suatu masalah juga. Oh, gitu. jadi endingnya tuh kayak gitu ceritanya. Itu bukan endingnya. Oh, bukan. Nah, setelah bahas dendam itu, Pak Serawita emang sampai di mana dia tuh bikin bisnis yang emang wah startup abis lah gitu. Oh, startup abis tuh gimana? Startup abis, Meroket gitu tuh meroket. Moon. Jadi emang orangnya tuh merendah untuk meroket gitu. Tapi ini kan aku nontonnya tuh sampai tengah-tengah, jadi nggak beres karena ngerasa bosen. Ya. Dan yang aku tonton terakhir tuh kan si Osuahnya, yang anaknya si Jangga ini tuh kan suka sama si Pak Seroy ya? Ya. Itu gimana tuh? Oh, pada kelanjutannya? akhirnya mereka bersama. Akhirnya sama si Kim Dami. Kim Dami karena emang dia yang ngebantuin banget gitu. Ternyata pada akhirnya tuh bukan orang yang emang sesuai sama kita yang yang kita inginkan gitu. Oke, jadi sebenarnya nggak demen-demen banget juga kan sama si Osuah gitu. Ya biasa si aja Pak yang Seroy itu. anggap temen doang. Cuman yang emang pada akhirnya tuh si Kim Dami ini tuh emang karena dia emang nemenin sampai akhir gitu. Dari nol banget sampai gitu. akhirnya berhasil juga gitu Iya. ya. Nah, jadi ada rekomendasi dari Syahid ya, Itaewon Class katanya buat kamu yang mungkin butuh motivasi, lagi mau membuat bisnis Ya. juga gitu ya. Cocok banget. Cocok banget. Buat insight-insight kayak cara-cara ketika ada masalah terus nyelesainnya gimana. Terus prinsip tuh emang harus dipegang dengan teguh gitu sampai kapanpun. Tapi kalau prinsipnya nyusahin gimana? Bad sih. Pokoknya diambil yang positifnya aja Ya. ya. Dan mau kamu nih Ozers yang punya rekomendasi drama Asia atau drama Asia buat kamu, boleh langsung aja kirim ke WhatsAppnya Oz Radio Bandung di 081 777 1031. Dan seperti biasa Irfan juga udah nyetorin nih remas gue kali ini adalah Sweet Home 2 katanya. Wih. Ini nonton gak Sweet Home Aku yang pertama? enggak ini. Oh, Tapi enggak. pengen. Nonton. Baru- Tapi aku baru juga pengen udah lupa doang. sih ceritanya. Tapi udah lihat yang Sweet keduanya, Sweet Home katanya. Walaupun emang lanjutan dari season pertama, tapi menurut gue boleh aja kok kalau mau langsung nonton season 2-nya. Karena somehow alurnya tuh berjalan agak lambat plus ada time skipnya juga. Tapi emang sih beberapa pertanyaan dari season 1 bakal kejawab di season 2. Oh, berarti harus nonton season 1 dulu dong. Iya, tapi katanya ini kalau misalkan langsung nonton season 2 juga nggak apa-apa Oh, gitu. jadi mungkin season 2 dulu. Oh, alurnya kayak maju mundur gitu ya. Mungkin katanya. Jadi katanya Sweet Home 2 itu lebih fokus ke kehidupan para pengungsi setelah sekitaran setahun wabah monster ini tuh kejadian di Oh, Korea tuh. Sweet Home yang monster itu. Iya, Sweet Home yang monster. Oh. Iya, pernah nonton gak? Kayak Stranger Stranger apa? Things. Stranger Kalau Things yang gitu. baratnya. Yang baratnya. Zaman ini aku juga nonton tapi udah lupa-lupa juga gitu ceritanya. Jadi setelah si wabahnya melanda gitu ya terus pada ngungsi. Katanya teh mun bilang kayak di GBK gitulah pokoknya mah gedung olahraga mereka kayak bikin pemukiman di pengungsian katanya si Sweet Home season 2 tuh. Terus katanya sementara itu ada beberapa oknum yang memanfaatkan wabah ini buat mengembangkan monster human jadi neo human baik itu dari pihak peneliti maupun pihak militer katanya. Tapi emang rata-rata kayak gitu ya. Apa? Film-film monster tuh. Film-film Sadar gak sih? monster Kayak yang emang, sci-fi gitu ya. Si objeknya tuh atau si alurnya tuh pasti bakal ke dimana ada satu pilihan yang dimana dia tuh memanfaatkan momen. Iya, pasti selalu ada aja yang akhirnya teh kayak berkhianat gitu. Kayak relate sama dunia nyata. Hah? Apa ya dunia Itu nyata? virus yang itu loh. Hah, virus yang mana ya? Oh ya lupa lagi ya. Lupa Skip lagi. soalnya skip ya. Apa jangan-jangan pernah kena jadi lupa Oh gitu iya, ya itu. ingatannya Betul ya nggak banget. sih konspirasi nggak tuh. Terus kata Irfan juga selama nonton episode awal-awal ngerasain perlakuan manusia yang nggak berperi kemonsteran katanya. Maksudnya gimana Irfan? Terus siap-siap bakal ada plot twist di akhir. Wih. Untuk season 3-nya sendiri nanti bakal tayang sekitar pertengahan tahun depan atau di musim panas. Ini wajib banget ya kayak pulang dari sini momen langsung nonton Sweet Home 2 nih. Serius Mon? Serius, tapi nonton dulu sih recapnya yang season 1 karena lupa-lupa juga. Tapi gitu Mon ya aku mau nanya ceritanya. sama kamu Mon Apa tuh? soal genre nih. Genre. Drakor lah kita ngomongin drakor ya. Boleh. Kamu lebih suka genre apa? Kalau drakor sih ya kayak tergantung moodnya lagi pengen nonton yang kayak gimana. Oh kamu tergantung mood. Kadang lah suka pengen yang ringan-ringan kayak cerita-cerita cinta sekolah gitu Oh. atau enggak kadang pengen nonton yang action juga nonton yang action. Tapi senangnya yang komedi, kalau komedi lebih suka variety show sih lebih lucu gitu Oh, kalau iya, komedi. iya, Kenapa nanyain genre Enggak. nih? Pengen tahu gitu. Oke, kalau Syahid suka genre yang kayak gimana nih? Tegas aku ngomong Apa? romantis. romance. Aku suka banget tuh drakor tuh romance tuh. So far drama Korea romance The yang best, the paling best. the best apa nih? Ini Hot String. Heartstring. Hot String itu the best. Kenapa? Soalnya emang si Jung Yong Hwa tuh kata mama aku juga mirip aku. Katanya tadi mirip Choi Siwon, Enggak, sekarang jadi Jung Yong Hwa. ada dua yang mirip aku tuh. Siapa? Jung Yong Hwa sama Choi Siwon. Siwon. Nah kalau kata ayah aku mah aku mirip T.O.P. Big Bang. Aduh, ini agak kurang bisa diterima sama publik ya pernyataan yang tadi gitu. Tapi nonton Coffee Prince juga nggak? Enggak. Ah, Enggak.
Aku nonton tuh yang paling the best tuh King the Land, yang sekarang-sekarang King the ya King Land, the ya. Land. Terus ini si bisnis proposal Oke, bisnis proposal. gitu. Terus startup juga. Startup juga sama, aku nontonnya nggak sampai beres. Nonton Karena sih aku. greget second lead-nya tuh kasihan gitu. Kamu emang gak sabaran orangnya? Emang nggak sabaran. Kebayang nonton yang emang yang sampai bingung-bingung gitu. Tapi ini aku baru namatin satu drakor. Ini juga bisa jadi rekomendasi drama seri buat kamu Ozers. Judulnya Daily Dose of Sunshine. Boleh tolong di-searchingin Syahid? Daily apa? Daily Dose of Sunshine. Ini Daily. ada yang Oh ini. ini juga bisa nontonnya di Netflix ya. Oi. Jadi itu ceritanya tentang perawat yang itu baik hati banget sampai akhirnya dia tuh dipindahin ke poli kejiwaan. Asalnya dia tuh kayak di poli penyakit dalam atau Ya, gimana ya, ya lupa. ya. Karena dia terlalu baik terus malah bikin perhatian banget gitu sama si pasiennya, jadinya kerjaan perawat yang lain tuh malah tertunda gitu loh. Oh iya iya. Jadi iya. benar-benar merhatiin pasiennya tuh benar-benar telaten sampai mikirin perasaannya. Jadinya pekerjaan yang lain itu keteteran. Si ini si Pak Boyong. Iya, si Pak Boyong yang mainnya. Pak Boyong. Terus sampai akhirnya dia tuh dipindahin buat jadi perawat di poli kejiwaan. Oh karena dia kayak gitu Karena ke dia tuh pasiennya. kayak punya empatinya tuh tinggi banget gitu kan. Terus Tapi dia, emang harusnya gitu gak sih dokter? ini perawat Oh ceritanya. perawat emang harusnya kayak gitu kan perawat? Ya harusnya emang kayak gitu sih ya. Tapi profesionalnya harus rata sih kayaknya. Iya, dan jangan sampai nyusahin perawat yang lain gitu Oh ceritanya tuh. emang si Pak Boyong ini sampai. Iya, jadi kenapa dia dipindahin tuh ada perawat yang komplain katanya Pak Boyong tuh bagus kerjanya tapi lambat. Oh. Kayak gitu. Terus dipindahin lah dia ke poli kejiwaan. Tapi ini sampai- alurnya santai. Santai banget. Jadi di drama ini juga nunjukin beberapa penyakit mental yang diderita gitu sama si pasien-pasiennya. Karena kan emang latarnya juga di poli kejiwaan. Iya iya iya. Jadi pas pertama kali si Pak Boyong ini dipindahin ke poli kejiwaan, dia tuh udah dikencingin sama pasien. Hah. Tapi bad banget. pasiennya kan pasien yang Oh, iya. punya penyakit jiwa ya. Iya, iya, Jadi iya. treatmentnya juga nggak bisa yang asal gitu. Gak Jadi bisa emosi juga gitu. iya, terus ada pasiennya cewek tiba-tiba kambuh gitu ya sampai buka baju nari-nari di tengah lorong gitu ya, sampai akhirnya si Pak Boyong ini tuh ngerawat satu pasien yang delusional. Jadi dia tuh nggak bisa ngebedain mana realita mana game. Oh iya iya. Kayak iya. gitu. Dan sampai akhirnya si pasien itu tuh sadar, oh kalau ternyata aku tuh sakit gitu. Ternyata ini tuh bukan dunia game. Sampai Kayak akhirnya skip gitu ya kayak. iya kayak skip. Tapi yang bikin sedih tuh dia tuh udah diagnosis sehat kan. Si pasien ini. Udah bisa ngebedain mana realita mana dunia game gitu. Iya iya. Tapi dia tetap gak bisa nerima kenyataan. Jadi dia pura-pura masih sakit. Oh. Pura-pura masih sakit padahal dia udah sembuh. Sampai akhirnya si Pak Boyong ini tuh nyadar kalau si pasien ini tuh sebenarnya dia cuma bohong doang, dia udah sembuh, cuma pura-pura sakit gitu. Iya iya iya. Terus dibilangin ke dokternya, akhirnya disuruh pulang karena ya udah sehat gitu. Dan kan. pasiennya ini ada di sini gak di antara pemain utama ini? Pasiennya tuh ada, coba di lihat dulu pemainnya. Yang Im Jae Hyuk. In Jae Hyuk Ya, ini. si Im Jae Hyuk ini. Kalau ini si Jang Dong Yong. Song Yu Chan itu tuh jadi teman masa kecilnya Pak Boyong. Oh. Dia suka sama Pak Boyong ceritanya, tapi nggak jadian. Gak jadian. Dan si Song Yu Chan juga sama punya penyakit ini panik gitu loh. Panic attack. Dia punya kayak gitu. Dia sampai resign dari kerjaannya ceritanya kayak gitu. Dan balik lagi ke pasien yang tadi dipulangin tuh, sampai akhirnya dia tetap gak bisa nerima kenyataan kalau dia udah sembuh. Akhirnya dia bunuh diri. Aduh bad nih si Im Jae Hyuk. Yes, dia akhirnya bunuh diri dan tanpa disadarin si Pak Boyong ini sebagai perawat juga dia kena penyakit mental. Tapi ini kamu nyeritain full satu season kan? Iya. Berarti udah kasih ditonton. Udah diceritain deh. Ya kayak gitu pokoknya. Jadi sampai akhirnya si perawatnya ini juga sampai kena penyakit mental. Oh si Pak Boyong itu Si kayak Pak Boyong penyakit juga? mental. Dia tuh sampai dirawat di rumah sakit lain, Oh. bukan di tempat dia kerja. Wah. Kayak gitu. bad Jadi banget. dia tuh seorang perawat di poli kejiwaan, tapi dia juga kena penyakit. kena penyakit mental gitu. Aduh. Cuman yang bagusnya di situ kayak ada pemahaman lah kalau misalkan orang-orang yang pernah punya riwayat penyakit mental gitu, itu tuh masih harus bisa diterima di masyarakat lagi gitu, masih Iya. masih layak untuk bekerja dan Ketika segala emang sudah macam. sembuh gitu ya? Iya, maksudnya namanya orang kayak gini loh, dia tuh kayak dijudge ini perawat poli kejiwaan kok sakit jiwa gitu. Balik lagi gitu kayak dokter paru pun nggak bisa nyembuhin penyakit Parunya paru-paru yang sendiri, dia iya. derita gitu. Jadi ya banyak banget sebenarnya pesan positifnya walaupun di akhirnya Bad ending ini bad ending.
Enggak sih, akhirnya baik-baik aja. Oh, baik-baik aja. Akhirnya ya tipikal romance lah. Oh. Jadi kayak akhirnya tuh kalau dia ngasih tahu kalau kita tuh lagi ada di perbatasan untuk perubahan gitulah ceritanya kayak gitu. Ini cuma 12 episode doang. Tapi jujur ini aku namatinnya hampir 2 minggu lebih. Kamu emang kan sambil kerja, mohon sibuk banget kamu. Ya pokoknya akhirnya tamat dan kayak masih nyari-nyari lagi nih drama Asia yang nanti bakal ditonton apa. Tapi gitu. film Thailand, so kamu ada yang nonton nggak film Hormones. Thailand? Hormones. Hormones. Ya. Aku mah ini. Apa? Aduh, gimana ya? Kamu tahu itu gak? Apa? Ini Gigolo. Oh, ini apa sih? Si yang mainnya Mario Maurer. Iya, itu aku nonton Aduh, itu. apa sih? Pimak. Oh, itu Pimak juga Iya tuh kan? aku nonton Pimak. Itu zaman dulu banget, zaman DVD bajakan gak sih? Nah, aku cuma itu doang. Oke. Kalau Thailand itu juga Hormones juga rame sebenarnya. Itu ceritanya tentang ini berseason-season. Latar belakangnya di sekolah. Tapi emang seru film Thailand tuh, denger-denger sih aku banyak yang seru gitu. Seru sebenarnya karena visualnya juga kan mirip-mirip sama ini ya. Kalau di kita mah kayak cindo-cindo gitu, bentukan visual artisnya Iya, tuh iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak masih beberapa scene juga kayak masih Asia Tenggara. Jadi kayak Iya, iya, selokal iya, itu iya. gitu, relate lah kalau di sini dan ceritanya pun kadang ada yang cheesy kayak FTV. Kayak FTV di sini. Soalnya mindset aku tuh udah ke Lady Boy gitu. Nongkoy ya. Iya, iya. Tapi kalau misalkan pengen nyobain nonton drama Thailand, cobain nonton Hormones. Hormones. Itu emang 2013, 2012 gitu. Iya, Itu iya. oke lah. buat Cina, awal-awal. Cina, Aduh. film Cina atau series Cina. Aduh, series Cina aku kemarin gak ngikutin Gak kalau series ngikutin Cina. Cina. Aku asalin Apa? soccer. Aku mau asal. Shaolin Basic sih itu, soccer. basic. Tapi ya gitu-gitu aja sih. Paling ya Korea. Paling anime, Jepang. anime aku kalau bukan anime sih Anime. namanya apa ya? Namanya tuh. Aku tuh lagi nonton ini. Kalau anime ada judulnya di Netflix yang dia tuh pindah tapi orangnya jorok. Dia tuh pindah tapi orangnya jorok. Ah, Siapa? aduh lupa lagi judulnya. Tapi kalau terakhir tuh baru namatin Oshinoko. Oshinoko. Ah. Oh. Oshinoko tuh tentang yang itu idol yang di bawah umur terus tiba-tiba Hamidun. Aku lupa. Terus reinkarnasi si jadi teh panjang lah ceritanya itu kayaknya nanti aja nggak sih Nanti rekomendasinya buat Oriental minggu depan ya. Iya, Boleh iya. cek lagi di WhatsApp ada yang ngasih rekomendasi atau komentar-komentar gak ya? Si Oh ini Irfan masih tadi. si Sweet Home ya katanya jadi kesatria gitu kan nanti di Sweet oke, Home 2. oke. Pokoknya nanti kayak mau bakal lanjut dari sini pulang nonton Sweet Home 2 ya. Jadi buat malam hari ini lumayan banyak ya rekomendasi Banyak, drama banyak. Asianya. Tadi pertama ada Itaewon Itaewon Class, Class. terus Sweet Home. Sweet Home 2. Terus tadi sebelumnya aku udah ngerekomendasiin film Jepang namanya Signal 100. Ya, tapi sebelumnya. Sebelumnya tadi udah aku rekomendasiin juga, sama tadi juga ngerekomendasiin Daily Dose of Sunshine karena udah beberapa minggu lebih nih ya nggak ngasih remas, dirapel gitu ya. Oh, dihafal semua. Tapi nggak apa-apa, masih ada siaran nih sampai jam 9 malam, jadi stay tune terus cuman di Oriental. Oriental. 103,1 FM Oz Radio Bandung, 52 L still with you, 101,2 FM di Oz Radio Bali, your friendly station. Gak kerasa udah jam 9 malam ya Oz Oriental hari Jumat. Udah nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 9 sekarang nih. Dan thank you banget nih Ozers yang udah ikut request lagu ya. Tadi seru banget. Dan buat kamu nih Ozers yang masih belum puas ya siaran update Asianya, tenang aja, nanti hari Rabu juga Momon sama VJ bakal balik lagi di Oz Oriental dari jam 7 malam sampai jam 10 malam juga. Dan kalau misalkan pengen kepoin nih ya, kira-kira Momon sama VJ siarannya di program apa lagi sih kalau di Oz Radio, bisa banget langsung aja follow di Instagramnya @ozradiobandung. Atau kalau misalkan kamu lagi nantiin juga nih updatean Asia yang paling baru gitu ya, boleh banget langsung aja kepoin di Instagramnya Ozriental, ada di @ozriental_. Sama kalau misalkan pengen kepo juga keseharian aku selain fangirling Extraordinary Heroes ngapain lagi, boleh banget langsung aja follow Instagram aku, ada di @monicariana_. Dan sebelum pamitan, Momon punya quotes of the day. Matahari boleh bersinar terik, tapi tetap Lee Juyeon yang paling menarik. Monica pamit, bye-bye. Sampai ketemu lagi di hari Rabu cuma di Ozriental. You are listening to your friendly station, Oz Radio.